Ibu-ibu sekalian, mari kita menjelaskan tahap-tahap akhir dalam pendekatan kepada Al-Quranul Karim. Tadi subuh kita menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kitab Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, antara lain salat itu lebih besar keutamaannya daripada yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kata-kata Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar itu sering tidak lengkap dibaca, ya. Karena tidak lengkap, jadi kadang-kadang salah mengerti. Sering dibicarakan kalau orang sholat, kemudian dia masih melakukan hal-hal yang keji dan yang mungkar, mereka berpikir kalau gitu sholatnya yang diperbaiki, gitu. Karena tidak membaca secara lengkap, ya. Bagaimana Allah tuh memerintah Nabi Muhammad SAW untuk baca Quran. Apa kita pikir sama kalau kita baca Quran dengan yang dibaca oleh Rasulullah SAW? Itu tidak sama, ya. Jadi kalau Nabi Muhammad membaca Quran, artinya menjelaskan kepada kita semua pada masa itu, ya, para sahabat, ya, sudah tentu dalam rangka misi. Apa tugas Nabi Muhammad di dalam Al-Quran? Tugas yang 4. Yatslu alaihim ayatihi, membacakan Quran kepada mereka, gitu. Membaca dalam arti memberikan ilmu. Jadi membaca Quran itu disertai ilmu, gitu. Dipahami sehingga timbul kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan. Wa yuzakkihim, membersihkan hati mereka. Bagaimana menerjemahkan, menjelaskan Al-Quran itu sehingga Al-Quran itu bisa membersihkan hati. Karena hati yang akan diterima Allah itu adalah qalbun salim. Qalbun salim, hati yang salim, ya. Itu dengan peninggalan-peninggalannya menjelaskan secara operasional, secara detail dalam bentuk hadis untuk melaksanakan Al-Quran itu, ya. Saya sudah jelaskan beda Al-Quran dengan hadis itu. Kalau hadis itu merupakan kesimpulan, Rasulullah itu memberikan kesimpulan, memberikan cara yang mudah. Misal di dalam surah Al-Isra ayat 53 kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
berbicara lebih baik. Jadi sepanjang hidup kita itu berusaha sehingga apa yang kita bicarakan itu lebih baik. Dalam arti bicara itu isinya memberi nasihat, suatu yang bijaksana, sehingga orang dengan kita itu senang berbicara. Itu perintah Allah. Yang kadang-kadang kita tidak perhatikan. Makanya saya sudah bicarakan beberapa waktu yang lalu bahwa Al-Quran itu merupakan benteng seluruh dari godaan setan. Bisa saja orang baik dalam sholat, tekun beribadah, memberi infak dan sebagainya, tapi dalam hal lisan dia jebol karena tidak menghayati Al-Quran. Itu perintah Rasulullah SAW, perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ngomong baik. Nah, dioperasionalkan oleh Rasulullah cara mudah. Kata Rasulullah, bicara itu sebelum bicara itu pikir. Itu sebelum bicara pikir loh. Itu yang diberi resep oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sebelum bicara kita pikir, satu, apakah kata-kata kita itu menimbulkan orang tidak senang? Apa kata-kata kita itu punya interpretasi lain? Apa kata-kata kita itu menimbulkan fitnah dan sebagainya? Ayat lanjutannya bahwa setan itu ngintip supaya kata-kata kita itu satu sama lain menimbulkan perselisihan. Jadi kata-kata kita itu merupakan senjata dari setan untuk memecah belah. Bayangkan. Maka Rasulullah mengajarkan supaya berpikir sebelum bicara. Kemudian dimantapkan lagi, kalau orang percaya pada kehidupan akhir nanti, gitu, dia tidak akan bicara kecuali yang baik-baik. Dia akan diam. Nah, itu yang padahal ayat-ayat mengenai pembicaraan itu banyak. Jadi itu bedanya, ya. Jadi kalau belajar hadis merupakan kesimpulan-kesimpulan, ya. Kalau belajar Quran dinamika. Nah, kita lanjutkan. Jadi di dalam misi Rasulullah SAW itu kedua tadi wa yuzakkihim, ya. Ketiga wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan ilmu Al-Quran, ya. Kemudian wal hikmah. Padahal hikmah itu di dalam surah Al-Baqarah, hikmah itu berlanjut terus, ya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang dikehendaki. Jadi hikmah yang diberikan Rasulullah SAW itu adalah hikmah sebatas pada masanya. Padahal hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijanjikan diberikan kepada siapa yang diinginkannya, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 rasanya. Ya. Jadi ini
akan keluar terus, ya. Ayat 269 ya. Dia memberi hikmah. Ini dalam bentuk fiil mudhari'. Artinya yang akan datang, ya. Yu'til hikmah may yasha. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi banyak kebaikan, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat, ya. Jadi akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita kalau ingin mendapatkan hikmah, kita ikuti jejak Rasulullah SAW dalam membaca Quran. Utlu ma uhiya ilaika, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu minal kitab, dari kitab, dari secara umum. Wa aqimis sholat. Mengapa baca Quran terus perintah sholat? Kemudian sholat itu ada buahnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti ini antara lain, ya, bahwa baca Quran, sholat itu mengandung makna yang tersirat, bahwa di dalam pembacaan Quran itulah ada hubungan berkenaan dengan sholat. Semakin baik pembacaan kita terhadap Quran itu, insya Allah sholat kita semakin baik, ya. Wala zikrullahi akbar, mengingat Allah itu sangat agung. Kalau di sini dikatakan salah satunya sholat, ya. Jadi segala hal yang upaya mengingat Allah itu adalah pekerjaan yang agung. Seandainya ya, ini kan Rasulullah diperintah baca Quran, berarti kita juga diperintah membaca Quran seperti ini, ya. Kalau berbuah, ada hasilnya dari pembacaan Quran itu akan menggerakkan ibadah kita. Kita tidak tahu apa hasil dari bacaan kita terhadap Al-Quran membuahkan hasil suatu kerja amal sesuai dengan bakat masing-masing. Yang dalam surah Al-Isra 84 Allah mengatakan bahwa setiap orang itu beramal sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan bahwa kemungkinan kita berbeda-beda dalam beramal, beda-beda. Mungkin kalau orang punya bakat kepemimpinan, dia akan beramal dengan kepemimpinannya. Kalau orang yang tidak berbakat di dalam memimpin, tidak mungkin dia akan beramal dengan kepemimpinannya. Tentu dengan yang lain-lain. Itu memberikan contoh bahwa kita beribadah itu sesuai dengan apa yang dianugerahkan kepada kita. Ini kalimat terakhir ini, wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi kemungkinan setiap orang
yang membaca Quran, yang benar-benar membaca Quran, kalau sholat jelas, ya, jelas berhubungan dengan sholat itu jelas, ya. Kemudian ada hasil dari bacaan Quran itu, sehingga kita berbuat, kita tidak tahu berbuat apa. Nah, ini. Jadi kita lihat ayat selanjutnya, diberi contoh, ya. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Nah, artinya pemahaman kita mengenai Al-Quran itu dengan baik, ya, dengan minimal, ya, mendekati kesempurnaan. Kita nggak pernah tahu, ya. Sebenarnya kita terus terang saja, kita tidak pernah tahu. Saya pun tidak pernah tahu, karena perhatian kita terhadap Quran tentu yang berkenaan dengan kita, berkenaan dengan Taurat umat Nabi Musa, berkenaan dengan umat Nabi Isa, mengenai Injil ada di dalam Quran ini. Sehingga bagi teman-teman kita yang bukan Muslim, baik orang Kristen, ya, Katolik dan sebagainya, ya, itu mereka mempelajari Al-Quran, mencari kelemahan Al-Quran itu. Sehingga kalau kita masuk, saya kebetulan masuk, entah mengapa dipanggil aja undangan kajian Islam dan Kristen, saya masuk. Rupanya luar biasa dahsyatnya kelompok-kelompok itu dalam mencecar Al-Quran, ya. Jadi mengapa muncul ayat ini? Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Itu yang saya pegang. Kalaupun dia menghina Quran, menghina Nabi Muhammad SAW, karena sudah berita itu ada di dalam Al-Quran, kamu akan sakit hati, kamu akan sesak dada mendengar ucapan-ucapan orang-orang yang bukan Islam untuk memojokkan dan lain-lain. Karena sudah diberitakan itu, maka kita tahu, kita nggak kaget lagi. Dia mencecar ayat-ayat, padahal mereka hanya belajar Quran dari terjemahan, ya. Karena disuruh kita berdebat kepada ahli kitab itu dengan hiya ahsan, dengan sebaik-baiknya, maka saya selalu jawab, ya, selalu jawab dengan tanpa emosi, ya, menjelaskan saja sebenarnya ayat ini menjelaskan masalah ini, ya. Masalah ini terkait dengan ayat-ayat yang lain. Jadi teman-teman yang bukan Muslim, supaya mempelajari kasus ini tidak hanya ayat ini, sebab Al-Quran itu berkaitan satu sama lain dengan ayat-ayat yang lain dan saling mengunci. Tidak mungkin satu ayat bisa dimanipulasi, karena ayat ini berkenanannya. Begitu. Dengan begitu menjelaskan, karena perintah, ya, kecuali dengan ahsan. Nah, jadi kita tidak menyangka Al-Quran ini banyak ayat-ayat sebenarnya berkenaan dengan sejarah umat-umat lain yang mereka memegang itu, sehingga Al-Quran itu dicecar, ya. Maka kita berkewajiban menjelaskan kepada mereka yang sebenarnya. Alhamdulillah, setidak-tidaknya mereka dingin, ya, tidak begitu bersemangat lagi, karena orang tahu yang tahu sedikit,
Dia tahu sedikit, nggak banyak, nggak mengerti yang sesungguhnya soal laki-laki Islam yang banyak istrinya itu dicecat, ya. Nah, mengapa muncul ayat ini, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Ini bagian daripada pekerjaan, ya. Maka pekerjaan itu tidak dinyatakan wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berarti banyak kemungkinan pekerjaan kita dengan memahami Al-Quran. Antara lain diberi contoh, jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya, ya. Itu yang saya lakukan, ya. Insyaallah ada yang langsung kontak japri terus mengadakan hubungan, ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan mereka setidak-tidaknya bagi kita dakwah itu satu, kalau bisa yang tadi orang memusuhi kita, ya, dia tidak memusuhi lagi karena mengerti dakwah itu. Ya, tidak selalu berdakwah itu dengan tujuan orang masuk Islam. Tergantung hidayah yang datang kepadanya. Yang penting kita sampaikan sesuatu, apa yang dipesankan Al-Quran kepada kita, bagaimana kita bersikap itu kita patuhi, ya. Pernah saya bilang, sebenarnya dengan perilaku kalian terhadap agama Islam, ya, saya wajib meninggalkan grup ini. Nah, gitulah. Saya wajib meninggalkan grup ini. Itulah perilaku yang diberikan kepada kami, petunjuk untuk di dalam berdialog dengan kalian. Kira-kira begitu, ya. Nah, saya tinggalkan itu, bukan kita fokus pada itu. Nah, di sini ada satu ayat, ya. Ayat 49. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang yang berilmu. Makanya kita selalu berusaha supaya kita memasukkan di dalam dada kita, gitu, ya. Dada kita, dalam dada itu maksudnya begini, ada akal, ada hati. Saya contohkan saja. Misalnya kita dapat berita. Misalnya teman kita meninggal karena kecelakaan. Langsung kita biasa, oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana itu terjadi, gitu? Kapan waktunya, ya? Di mana dia sekarang? Itu dengan akal. Tapi kalau berita itu datang kepada anaknya, itu dengan hati langsung nangis karena langsung hati. Baru akalnya muncul. Langsung begitu dia menerima berita orang tuanya meninggal, maka langsung dia langsung nangis gitu. Itulah langsung ke hati. Baru kemudian akalnya kapan, di mana, baru itu yang beda. Itulah maksudnya kita mempelajari Al-Quran untuk masukkan di dalam hati. Lain, gitu, ya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ya. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun, kecuali orang-orang yang zalim yang mengingkarinya. Jadi ayat-ayat Quran itu jelas di dalam hati bagi orang-orang yang berilmu. Jadi insya Allah Tuhan akan mengkaruniakan kita ilmu karena kita
senang dengan ayat-ayat Quran tuh. Kita resapi satu ayat sampai 6.000 ayat ya. 6.000 ayat. 6.000 ayat itu sebenarnya ada beberapa ayat yang satu kaitan ya, tidak sampai 6.000. Artinya 6.000 ayat diingat tidak, tapi dalam satu kelompok. Nah, kalau dia masuk di dalam hati, maka hati kita tuh jadi perisai. Karena kita diganggu setan kan melalui hati. Di dalam surah An-Nas itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dengan hati, fi sudur. Jadi hati itu ada 4 tingkat ya. Paling luar tempat iblis bisik-bisik itu sudrun, paling luar ya. Nomor 2 kolbun. Kolbun itu di mana Allah mengintervensi hati kita, mau dilindungi atau dilepas gitu ya. Maka kita selalu ya muqibal qulub ya, sabit fi dinik ya, sabit qalbi fi dinik. Ya Tuhan yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami dalam agama gitu. Jadi ibarat buah hati itu seperti buah yang luar, kulit luar itu sudrun, buahnya, isi buahnya itu kolbun. Kemudian kulit biji itu fuadun, isi biji itu lubun. Nah, jadi hati itu bermain di situ ya. Hati yang mantap ya, yang mantap itu lubun, itu nggak bisa diganggu oleh iblis, nggak bisa. Kalau fuadun tergantung. Fuadun itu hati yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Dia yang bertanggung jawab. Nah, kalau dilindungi oleh kolbun tadi dilindungi Allah Subhanahu wa taala, maka fuadun itu melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau tidak, maka fuadun itu bertanggung jawab. Ya, itu. Kira-kira itu yang saya lanjutkan lagi ya, ayat 51. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang yang beriman. Ya, jadi bagi kita ya, mudah-mudahan rahmat dicucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita mendekati Al-Quran ya. Saya kira terakhir ya, katakanlah Muhammad ya, ini suatu kesimpulan setelah dipegang semua, setelah kita paham semua Al-Quran, segala tantangan-tantangan yang perlu kita selesaikan dalam menghadapi kelompok-kelompok lain dan sebagainya, maka dikatakan, diperintah kepada Nabi Muhammad, Qul kafabillah, cukuplah Allah menjadi saksi ya. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Qul kafabillah baini wa bainakum syahida, dia jadi saksi ya. Ya'lamu ma fis samawati ard
Dia yang mengetahui apa yang berada di langit dan bumi. Walladzina amanu, dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang yang percaya kepada yang batil. Walladzina amanu bil batil, dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah. Walladzina amanu, orang yang percaya beriman, bil batil wa kafaru billah, ulaika humul khasirun. Itu sebetulnya seolah-olah memantapkan Al-Quran itu, ya. Kita belajar Al-Quran digoyang-goyang, yang saya contohkan tadi, digoyang-goyang oleh orang-orang yang bukan Islam, ya. Sebetulnya mereka ingin tahu sebetulnya, sehingga kita yang harus menjelaskan, ya. Saya bilang ini kewajiban saya menjelaskan. Apakah kamu percaya, tidak percaya, itu bukan persoalan. Persoalannya ayat ini sebenarnya kejadiannya ini. Itu yang sebenarnya. Kalaupun tidak percaya nggak apa-apa. Nah itu. Ini seperti inilah, ya. Cukuplah qul kafa billah baini wa bainakum syahida. Jadi Allah menyaksikan apa yang seperti yang saya lakukan itu, ya, seperti yang saya lakukan itu, menjelaskan pada mereka. Dan mereka tidak percaya, tidak apa-apa, itu urusan mereka. Tapi kewajiban saya menjelaskan yang sebenarnya. Nah, tidak saya sangka-sangka, tidak disangka-sangka begitu banyak ayat-ayat mengenai orang Nasrani dan orang Yahudi yang diatur, diceritakan di dalam Quran, dan itu menjadi perhatian mereka. Ya, itu menjadi perhatian mereka, entah maksudnya apa, tapi yang jelas kita harus menjelaskan kepada mereka yang sebenarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.